Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kembali Allah berikan kesempatan untuk mengkaji kitab Minhajul Muslim, kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Setelah 2 kali pertemuan kami tidak bisa hadir. Pertama, kami ada acara di Pondok Gede, sekolah selama 9 hari. Kemudian bulan lalu saya pulang ke pulau ya. Alhamdulillah hari ini kembali bisa kita laksanakan. Ikhwani, akhwati jamaah yang Allah muliakan, kita lanjutkan pada bab al-ithar. Babul ithar, mendahulukan orang lain ya, dalam hal urusan dunia sebelum diri kita ya, sebelum diri kita. Maka kaidahnya al-isaru bi ghairi ibadati matlub, mendahulukan orang dalam urusan yang bukan perkara ibadah, matlub, diperintah ya. Ada kita naik kereta, kemudian ada yang lebih tua dari kita, ada perempuan sedang hamil ya, ada kursi hanya 1, maka kita diperintah untuk mendahulukan perempuan tersebut ya, itu namanya isar. Wal isaru fil ibadati mamnu. Adapun mendahulukan orang dalam urusan ibadah, mamnu, itu terlarang ya. Ada saf pertama masih kosong, lalu kita nyuruh orang ya, mendahulukan orang, udah bapak saja. Yang kemudian kita lebih memilih di saf kedua, di barisan kedua, maka ini tidak boleh ya, ini tidak boleh. Karena apa? Karena kita disuruh berlomba-lomba dalam urusan agama, dalam urusan akhirat ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, terkait tentang hal ini sudah kita sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Hasyr, saat Allah menjelaskan tentang muhajirin dan ansar, orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah
Mereka meninggalkan apa saja, keluarga, harta. Mereka berangkat ke Madinah, ada yang tidak bawa apa-apa. Ya. Tidaklah mereka melakukan itu kecuali sebagai wujud taatnya kepada Allah dan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kota yang di mana mereka dilahirkan, kota yang sangat mereka cintai, ya, kota Mekah. Tapi kemudian mereka terusir, ya. Nah, orang-orang Madinah disebut dengan Ansar, adalah para sahabat yang memperhatikan orang yang hijrah tersebut. Bahkan kata mereka, saya punya rumah, silahkan ambil saja, kata orang Ansar. Saya punya kuda 2, pilih mana yang kalian sukai. Ya, ini sebut dengan isar. Allah sebutkan, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa yu'sirun ala anfusihim. Mereka orang-orang muhajir, orang-orang Ansar mendahulukan saudara-saudaranya orang Mekah. Walau kana bihim khasasah, meskipun sebenarnya mereka juga membutuhkannya, ya, mereka membutuhkan, mereka memerlukannya, tetapi orang Ansar lebih mendahulukan saudara-saudaranya yang datang dari Makkah. Di antara contoh lain adalah peristiwa hijrah, juga dalam peristiwa hijrah di Darun Nadwah. Ya, Darun Nadwah itu majelis besar, ya, tempat pembesar-pembesar Quraisy berkumpul dan mengambil kesepakatan, terutama dalam hal-hal perkara penting. Setelah orang-orang kafir Quraisy tidak bisa menghentikan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala upaya, ya, intimidasi, rayuan, tapi tetap saja Rasulullah menjalankan misi dakwahnya. Maka pembesar-pembesar Quraisy berkumpul di Darun Nadwah mengambil sikap selanjutnya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka bersepakat untuk membunuh Nabi. Ya, mereka bersepakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kesepakatan mereka. Keputusan yang kejam ini sampai kepada Nabi kita, ya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bertekad untuk segera meninggalkan kota Mekah, hijrah. Dan dalam peristiwa hijrahnya Nabi ini, yang lain sudah berangkat, ya, para sahabat sudah berangkat, Umar sudah berangkat, tersisa sahabat-sahabat seperti Abu Bakar, Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhuma. Suatu malam Rasulullah memanggil Ali bin Abu Thalib.
untuk menggantikan posisi beliau di tempat tidur. Beliau suruh Ali bin Abi Thalib menggantikan Nabi di tempat tidur. Lalu kemudian Nabi keluar menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya ikhwan, Ali bin Abi Thalib ini resikonya dia tahu, Pak. Dia akan dibunuh. Ya, dia akan dibunuh. Apakah kemudian dia berkata kepada Nabi, kenapa saya ya Rasul? Ya, kenapa saya yang masih muda? Kok tega-teganya engkau menyuruh saya menggantikan engkau di tempat tidur ini yang resikonya adalah dibunuh, nyawaku bisa hilang. Ungkapan itu tidak disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan dia siap, dia rela mati, ya, untuk mementingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanallah, subhanallah. Ali bin Abi Thalib rela dirinya yang mati, asal bukan Nabi yang meninggal, yang wafat. Ini contoh isar yang luar biasa. Iya, contoh isar yang luar biasa. Ali masih muda, Pak. Ya, subhanallah. Kemudian kita juga sudah sampaikan dalam peristiwa perang Yarmuk, ya, dalam peristiwa perang Yarmuk, di mana para sahabat tidak memiliki bekal air yang banyak, kecuali sedikit. Ketika seorang sahabat hendak minum, tiba-tiba dari kejauhan dia mendengar suara haus, haus. Maka sahabat yang hendak minum, yang sebenarnya dia juga dalam kondisi haus, dia cari sumber suara, dia bawa air itu. Begitu dia ketemu, dia kasih, silahkan kamu minum. Begitu sahabat yang kedua ini mau minum, kembali dia mendengar ada suara terdengar dari orang ketiga. Maka kata orang kedua ini, kasih air ke dia, barangkali dia lebih membutuhkan dari aku. Padahal sahabat yang kedua ini juga sudah sangat haus, karena dia mendengar ada suara rintihan, haus, haus. Dia bawa air itu, sehingga dibawa ke orang ketiga. Bawa ke orang ketiga, hendak minum orang ketiga, sama dia juga mendengarkan suara rintihan, haus, haus, minta air. Akhirnya dibawa ke orang keempat. Singkat kata, keempat-empat sahabat ini semuanya mati syahid, dan air masih utuh. Subhanallah, airnya masih utuh. Ini sikap isar yang luar biasa, ya, sikap isar yang luar biasa. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, disebutkan juga dalam satu riwayat 30 orang, ya, 30 orang dalam keadaan kelaparan. Ada sepotong roti, ya, ada sepotong roti yang secara akal tidak cukup dimakan. Jangankan 30, untuk 10, untuk 5 orang saja tidak cukup. Maka tuan rumah, ya, atau ada orang yang membuat ide,
menyuruh untuk roti itu diremuk, ia meremuk roti tersebut. Sesudah itu lampu dipadamkan. Mereka berkumpul 30 orang, lalu roti itu diremuk biar menjadi banyak. Biar menjadi banyak. Begitu lampu dipadamkan, tidak ada satupun dari 30 orang ini yang ngambil roti itu, Pak. Tidak ada satupun yang mengambil roti itu. Apa tujuan mereka? Sama. Mereka tidak mau mengambil, berharap mudah-mudahan yang lain yang ngambil, biar saya nggak usah ngambil. Ya. Demikian juga yang lain. Nggak ada yang mau ngambil potongan roti itu. Karena dalam pikirannya, kalau saya yang ngambil, nanti yang lain tidak kebagian. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Yang lain berkata, mudah-mudahan yang lain sudah kenyang. Mudah-mudahan dia sudah kenyang. Biar saya yang lapar. Asal kawan saya kenyang. Ya ikhwan. Ya ikhwan. Begitu lampu dihidupkan kembali. Rotinya masih utuh. Rotinya masih utuh. Gak ada yang ngambil. Karena dalam pikiran mereka rotinya sudah habis dimakan orang lain. Ternyata semua berpikiran sama. Semua berpikiran yang sama. Tidak ada satupun yang makan roti itu sehingga semuanya merasa puas. Ini contoh isar yang luar biasa. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Disebutkan juga dalam satu riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan tamu, akan tetapi keluarganya tidak memiliki sedikit pun makanan. Dan itu Nabi biasa, Pak. Di rumah Nabi enggak ada makanan, itu biasa. Nabi itu jangan dianggap orang miskin, Pak. Nabi itu kaya raya. Dalam perang ada namanya ghanimah. Ghanimah itu Nabi kebagian banyak sekali, dan itu ketentuan Allah. Itu ketentuan Allah. Sekali perang Nabi bisa dapat sekian miliar. Ya, puluhan miliar sekali perang. Kalau di total. Ya, 40.000 ya domba kurang lebih bagian Nabi itu. Ya, belum emas dan yang lainnya. Jadi sekali perang Nabi itu bisa dapat ratusan miliar, Pak. Iya. Bisa dapat sekitar 44.000 onta. 40.000 ya, 44.000 onta. Kali saja 40 juta. Ya, berapa itu? 44.000 kali 40 juta. Nanti hitung di rumah sendiri, Pak. Iya. Itu bagian Nabi. Sekian miliar, sekian puluh miliar. Nabi pada prinsipnya sekali lagi orang yang sangat kaya. Tetapi di rumah beliau seringkali tidak ada makanan. Rumah beliau sempit, rumah beliau kecil. Kemana harta Nabi yang banyak itu? Beliau gunakan untuk agama Allah. Ada orang yang baru masuk Islam dikasih banyak oleh Nabi.
sahabat dikasih banyak. Allahu Akbar. Sehingga saudara, seringkali di rumah Nabi itu tidak ada makanan. Pernah satu malam Nabi tidak bisa tidur karena beliau lapar. Beliau keluar mencari makan. Ternyata beliau berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kaget beliau. Kenapa engkau berada di luar rumah malam hari? Kata Abu Bakar, ya Rasul, saya kelaparan. Saya lapar, di rumah tidak ada makanan. Sama Abu Bakar yang kaya raya, juga di rumahnya tidak ada makanan. Keduanya pergi, ketemu dengan Umar bin Khattab. Nabi tanya, kenapa kau keluar rumah malam-malam? Saya lapar ya Rasul, di rumah tidak ada makan. Kamu tahu enggak kenapa kami keluar? Dengan Abu Bakar, kami keluar dengan alasan yang sama seperti apa yang kamu rasakan. Tiga-tiganya tidak memiliki makan. Sehingga beliau berjumpa dengan seorang sahabat, disuguhi makan, dan setelah makan kata Nabi kepada sahabat, tidak kalian mengetahui bahwa apa yang baru kita makan itu akan dihisab di hari akhir. Itu akan ditanya oleh Allah di hari akhir. Maka itulah tafsir summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Tidaklah apa yang kita makan, apa yang kita minum, kecuali dia akan ditanya di hari akhir. Ya, susu keledai yang kita minum, susu apa ini? Keledai apa kedelai? Susu kedelai ini akan ditanya di hari akhir. Cuma kita akan gagah menjawab, kami maafkan minum susu kedelai ya dari hamba Allah, dari Masjid Al-Hidayah, dan semuanya halal. Mudah-mudahan yang nyuguhin Allah permudah rezekinya. Ya, pengurus masjid yang menyiapkan Allah lapangkan rezekinya. Saya minum dulu Pak susu kedelainya. Ya, bismillah. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Beliau kedatangan seorang tamu, tetapi tamu itu tidak bisa disuguhin karena Nabi tidak punya makanan sedikit pun di rumahnya. Kemudian salah seorang dari kaum Ansar menemui beliau, lalu pergi membawa tamu tersebut ke rumahnya, dibawa itu oleh sahabat. Ya. Lalu sahabat ini menyuguhkan hidangan kepada tamunya dan menyuruh istrinya untuk mematikan lampu. Yang mengeluarkan tangannya pada makanan itu seolah-olah dia sedang ikut makan. Padahal ya, tuan rumah itu hanya pura-pura makan. Tuan rumah pura-pura makan. Kenapa? Kalau dia ikut makan, kemungkinan besar tamunya tidak cukup, ya, tidak kenyang, maka dia pura-pura makan. Subhanallah. Ya, ini terjadi di zaman sahabat. Satu sisi mereka ya ingin memuliakan tamu karena Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Tapi dia tidak punya uang yang cukup. Dia tidak punya bahan makanan yang cukup. Akhirnya dia suguhkan seadanya kepada tamunya. Ya. Dan dia pura-pura ikut makan. Subhanallah. Ya. Keesokan harinya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat yang tadi membawa tamunya itu, sungguh Allah takjub dengan apa yang kalian lakukan terhadap tamu kalian tadi malam. Ya. Allah sampai kagum kepada sahabat tadi. Lalu turunlah firman Allah, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Inilah contoh-contoh isar. Ya, contoh-contoh isar dalam kehidupan para sahabat. Sehingga tidak salah ketika Allah Subhanahu wa taala menjamin para sahabat itu pasti masuk surga. Mereka pasti masuk surga. Ya. Maka tugas kita terhadap para sahabat yang telah mengamalkan, ya, yang telah memberikan keteladanan isar ini, tugas kita apa? Harus menghormati mereka, harus senantiasa mendoakan mereka. Maka Allah katakan pada surah Al-Hasyr ayat ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya, para sahabat yang memberikan keteladanan luar biasa, maka tidak boleh kita menghina mereka. Ya, ada muta'nihim, tidak boleh mencela mereka, karena mereka sudah menjadi teladan terbaik bagi kita. Hendaklah kita senantiasa apa? Mendoakan mereka. Ya. Mencintai para sahabat, mendoakan para sahabat. Dan sesama kita tidak boleh ada ghil. Wala taj'al fi qulubina. Ya Allah, jangan engkau jadikan ada ghil di dalam hati kami. Ya, penyakit hati. Ya. Ingin menzalimi orang, ya, mengganggu orang, hasad kepada harta orang. Ya. Jangan sekali-kali. Ya. Maka saudara, kalau kita, saya belum bisa membantu saudara kita dengan harta, dengan tenaga kita, sebagai wujud cinta kita kepada mereka, maka jangan sekali-kali kita menzalimi mereka. Ya. Kita belum bisa membahagiakan, membantu saudara kita dengan harta kita, dengan tenaga kita, sebagai wujud cinta kita kepada mereka, maka jangan sampai kita menzalimi mereka. Ya. Sudah tidak membantu, sudah tidak nolong, malah apa? Menzalimi. Ya. Orang Islam, orang beriman bukan seperti itu. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Inilah gambaran yang bisa dijadikan contoh oleh seorang muslim dalam ithar dan dalam hal mencintai kebaikan. Kata penulis, kami sampaikan contoh-contoh tersebut di atas agar kita bisa meneladani mereka. Ya. Dan terus belajar, ya, berupaya untuk memiliki sifat isar ini, ya,
namanya isar. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Pasal kelima, adil dan sikap pertengahan. Ya, bab berikutnya pasal kelima, adil dan al-qist. Adil dan sikap pertengahan. Adil lawan kata dari zalim, az-zulmu. Adil itu adalah wad'u syai'in fi mahallih. Itu namanya adil. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adapun zalim, az-zulmu, wad'u syai'in duna mahallih. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya kezaliman. Ya, saya ulangi. Apa itu adil? Adil itu tidak mesti sama. Ya. Tidak mesti harus sama. Tapi adil wad'u syai'in fi mahallih. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orang tua meninggal dunia, hartanya berubah menjadi harta waris. Maka harta waris itu harus dibagi seadil-adilnya. Bagaimana bentuknya? Apakah anak laki-laki dengan perempuan sama? Nah, itulah ketidakadilannya. Kalau harus sama. Adil itu kalau laki-laki bagiannya satu laki-laki sama dengan dua perempuan. Itulah adil dalam agama. Ya. Dan orang Islam harus adil. Ada orang tua, Pak, daripada anak saya nanti cekcok. Ya. Sesudah saya meninggal, saya enggak tahu nanti bagaimana mereka membagi harta. Akhirnya harta itu dihibahkan ke anaknya. Ya, ini contoh-contoh keadilan. Nah, boleh hibah, tapi juga harus adil. Boleh hibah, tapi juga harus adil. Dan harus pengetahuan semua anak. Ya. Harus pengetahuan semua anak. Ya. Harus adil. Kalau tidak adil, zalim orang tuanya. Meskipun itu harta orang tuanya. Ada di zaman Nabi, ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitab namanya Al-Adabul Mufrad. Sahabat, kalau saya tidak keliru, Tolhah, ya. Kitab Al-Adabul Mufrad. Dia sampaikan kepada Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Rasul, saya punya harta, dan harta ini saya kasih ke anak saya. Tolong saksikan ya Rasul. Nabi disuruh oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menjadi saksi. Ya, tentang pemberian hartanya kepada anaknya. Kata Nabi, kamu punya anak yang lain enggak selain orang yang akan kamu kasih itu? Saya punya anak selain anak saya itu. Kata Nabi, saya enggak mau jadi saksi, kecuali sama-sama kamu kasih. Ya. Yang satu kamu berikan, yang lainnya juga harus kamu kasih. Ya. Kalau tidak, saya enggak mau ngasih. Saya enggak mau menjadi saksi. Kamu mau enggak? Kata Nabi kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, seluruh anakmu itu berbakti kepadamu. Tentu saya mau ya Rasul. Anak saya berbakti kepada saya semuanya.
maka syaratnya adalah kamu harus adil dalam pemberian. Ya. Bisa-bisa yang berbakti hanya satu yang kamu kasih, yang lain marah, akhirnya dia tidak mau mendoakan kamu. Ya. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas membagi hartanya kepada seluruh anaknya. Nah, ini disebut dengan apa? Hibah. Ya. Dan hibah tetap harus adil. Ya, harus adil. Jangan yang satu dikasih yang kecil, yang satu dikasih besar. Ya. Kalau perempuan sama antara satu dengan perempuan yang lain. Kalau laki-laki dia mesti tadi, ya, jatahnya sama dengan dua perempuan. Ya. Harus adil. Tidak boleh pakai perasaan. Ya. Itu untuk anak terakhir, itu untuk anak ini. Tidak boleh pakai perasaan. Ya, pakai perasaan zalim. Ya. Nah, ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Adil juga dalam hal misalkan anak sekolah. Ya. Anak TK dikasih setiap hari 30.000, 50.000. Sama dengan anak kuliah. Biar sama, biar adil. Dikasih nilainya sama. Itu tidak adil. Ya. Itu tidak adil. Anak TK dikasih 50.000, nggak tahu dia uangnya untuk apa. Akhirnya buat beli buku gambar, dicoret-coret, selesai. Ya. Anak kuliah dikasih 50.000, bisa jadi nggak cukup. Ya. Jadi adil itu wad'u syai'in fi mahallih, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan zalim wad'u syai'in duna mahallih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Di antara dalil-dalil yang didatangkan oleh pengarang kitab surah An-Nahl 90, Allah katakan, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan serta memberi bantuan kepada kerabat. Ya, memberi bantuan kepada kerabat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang selalu berlaku adil. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan berlaku adillah karena Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Di antara juga bentuk-bentuk adil, al-adlu fil qawli, adil dalam perkataan. Ya. Adil dalam perkataan. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Apabila kamu berbicara, bicaralah kamu sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu. Ya. Jangan kepada yang satu galak, ya, pada yang lainnya lembut. Ya. Ini contoh-contoh, ya, adamul qisti, adamul adli, ya, tidak adil. Innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk memenuhi amanah, menyampaikan amanah kepada ahlinya.
Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. An-Nisa 58. Jika kalian menegakkan satu hukum di antara manusia, tegakkanlah seadil-adilnya. Jangan karena dia orang miskin, ya, berlaku hukum yang sebenarnya. Karena dia orang kaya, ya, akhirnya dia juga dihukum sama seperti yang diterima oleh orang miskin. Padahal pelanggarannya beda. Ya. Pelanggarannya orang kaya besar, banyak. Ya. Ada nenek-nenek ngambil apa? Dihukum 5 tahun. Ada orang, ya, korupsi besar, hukumannya sama seperti yang ngambil, ya. Maka Allah katakan, antahkumu bil adl. Hukumlah secara adil. Ini bisa berlaku di sekolah, ya. Karena anak orang miskin, ya, tidak ada kebijaksanaan. Tapi giliran anak orang kaya, anak pejabat, subhanallah. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, ini susah. Ya, susah direalisasi. Makanya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Dalam hal mengambil keputusan harus adil. Ya. Keadilan tersebut diupayakan dalam berbagai situasi. Ya. Patokannya adalah ridha Allah, bukan bisikan, ya, bukan keadaan. Sehingga kalau ini terus menjadi sandaran, maka dia akan menjadi karakter, ya, seseorang. Jadi akhlak dan sifat yang tidak bisa lagi dijauhkan, yang tidak bisa lagi dipisahkan dari seorang. Ya, karena pertimbangannya pertimbangan, ya, ridha Allah, bukan pertimbangan nyenengin orang. Ya. Kalau pertimbangannya apa nanti kata orang, ya, nggak enak, ya, maka dia tidak akan pernah bisa berlaku adil. Maka kesampingkan penilaian-penilaian manusia. Kadang-kadang kan orang karena apa nanti kata orang, ya. Ya. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, innal muqsitina 'indallahi 'ala manabiri min nuri an yaminir rahman azza wa jalla. Orang-orang yang berlaku adil di hari akhir nanti, Pak, 'indallahi 'ala manabira min nurin. Mereka itu letaknya, posisinya di samping Allah di hari akhir. Ya. Mereka berada di samping Allah, ala manabira min nurin. Allah akan siapkan baginya mimbar yang terbuat dari cahaya, yang posisinya dekat dengan Allah, di samping Allah. Iya. Di sisi Allah. Wa kulna yadayhi wa kiltal yadayhi yaminul ladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Dan kedua tangan Allah itu, ya, dan kedua tangannya adalah kanan. Wa kiltal yadayhi yaminun. Kedua tangan Allah itu kanan. Yaitu mereka yang berbuat adil dalam memutuskan hukum,
adil dalam memutuskan hukum. Terhadap siapa saja, bahkan terhadap keluarga. Kadang-kadang kita bisa adil kalau yang melanggar orang lain, tapi giliran keluarga yang melanggar berat. Ya, berat. Kadang-kadang kita bisa negur orang lain, tapi giliran keluarga sendiri mulut tertutup, enggak enak. Iya, enggak enak saya, keluarga saya. Pun demikian kadang-kadang teman dekat, kepada orang kita bisa nagih kalau dia punya utang. Giliran teman dekat, enggak enak, saya mau tagih teman saya. Iya, enggak boleh. Iya, enggak boleh. Nah, ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, dan biasanya keadilan itu terutama datang dari pemimpin. Datang dari pemimpin. Oleh sebab itu Allah katakan di dalam Quran, ya, terkait tentang 4 perkara yang menjadi penolak bala. Ya. 4 perkara penolak bencana. Kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya surah Ali Imran ayat 21. Ya, tafsir Al-Qurtubi Ali Imran ayat 21. Kullu baldatin yakunu fiha arba'atun. Satu wilayah, baik itu RT, RW, sampai kepada negara, selama ada 4 orang di wilayah tersebut, fa ahluha ma'sumuna minal bala'i, maka rakyatnya itu, warganya itu, masyarakatnya itu akan terjaga dari bencana. Jadi satu wilayah, kelurahan, camat, ya, sampai kepada negara, bangsa, akan terhalang dari bencana, terhalang dari bala, selama di dalam wilayah itu ada 4 orang. Siapa 4 orang itu? Yang pertama adalah imamun adilun la yuzlimu. Ketika di wilayah itu ada pemimpin yang adil, yang tidak menzalimi rakyatnya. Ya, yang tidak menzalimi rakyatnya. Begitu pemimpinnya zalim, ya, silih berganti musibah. Ya. Tapi kalau pemimpinnya adil, ya, aman. Kemudian yang kedua, alimun ala sabilil huda. Ketika di wilayah itu ada orang yang berilmu, mengajarkan masyarakat, umat pada jalan kebenaran, bukan mengajarkan perkara syirik, bukan mengajarkan perkara bid'ah. Ya, yang diajarkan adalah hal-hal yang benar. Maka kalau ini ada di tengah satu wilayah, di satu kampung, maka kampung itu akan terjaga dari apa? Dari bencana. Yang ketiga, masyayikhun ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Ketika di wilayah itu ada orang terpandang, ada orang terhormat, ada sesepuh,
Ada orang kaya yang mengambil bagian mendukung gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang kaya dengan uangnya, ya, kepala suku dengan pangkatnya, dia dukung tuh. Mungkin dia tidak langsung terjun, tapi dia keluarkan uangnya, ya. Dan tidak cukup sekedar mendukung amar ma'ruf nahi mungkar, wa yuharriduna ala talabil ilmi wal Qur'an, menyemangati orang untuk mempelajari agama Allah dan mengajarkan Al-Qur'an. Di masjid mesti ada tokohnya. Ya, tokohnya ini yang mendukung kajian. Ya, ada orang yang diberikan harta oleh Allah, dia mendukung kajian. Dia tidak ngajar, tapi dia mendukung dengan hartanya. Ya, dia pasang badan kalau ada apa-apa. Ya, dia bukan ustadz, tapi dia memiliki kelebihan dari Allah, mungkin dengan hartanya. Mungkin dia kepala suku, kepala wilayah, orang terpandang. Ya, lalu dia mendukung gerakan-gerakan amar ma'ruf nahi mungkar dan pengajaran Al-Quran, kajian-kajian. Nah, yang terakhir, ya, wilayah, saya ulangi, akan terjaga dari bencana kalau di situ ada 4 orang. Yang terakhir adalah wa nisa'uhum masturatun la yatabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalau di negeri itu, di kampung itu, di RT, di wilayah itu, di kelurahan itu ada perempuan, dan perempuannya itu masturat, selalu tertutup, pakaiannya tertutup, ya, tidak bersolek, la yatabarrajna tabarrujal jahiliyah, tidak bersolek, tidak berdandan sebagaimana orang-orang jahiliyah bersolek. Ya. Kalau 4 perkara ini ada di satu kampung, satu wilayah, maka wilayah itu tidak akan dikirimkan oleh Allah kepadanya apa? Bencana. Maka sekarang apa, Pak? TPQ di mana-mana, pengajian di mana-mana, tapi banyak juga perempuan yang membuka auratnya. Akhirnya adu kuat, mana lebih kuat nih? Ya, yang ngajar Quran atau perempuan yang membuka auratnya? Ya, adu kuat. Ya. Pengajian banyak, ya. Gerakan TPQ, TPA banyak. Kalau pemimpinnya nggak adil, ditambah lagi apa? Perempuannya nggak benar, sudah. Ya. Gempa di mana-mana, banjir di mana-mana, longsor di mana-mana. Ya. Jadi hal pertama adalah pemimpin. Ya, pemimpin. Kalau pemimpinnya adil, pemimpinnya benar, tutup bar, tutup apa? Diskotik, udah selesai semua. Tidak boleh perempuan keluar malam di atas jam 10 malam. Ya, kalau ada aturannya, nah itu bisa aman satu negeri, satu, ya, subhanallah. Ya. Jadi saya ulangi, keadilan itu pertama datang jadi pemimpin. Karena itulah 7 orang yang tidak akan kepanasan di padang mahsyar. 7 orang tidak akan kepanasan di padang mahsyar. Dari 7 orang itu, saudara, Rasulullah posisikan yang pertama itu pemimpin yang adil. Ya, baru kemudian diikuti dengan pemuda yang rajin ibadah, orang yang selalu
ya semangat beribadah, hatinya selalu rindu ke masjid. Dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah, bertemu berpisah karena Allah. Orang yang diajak berzina oleh perempuan cantik tapi dia tidak mau padahal kesempatan ada. Kenapa? Dia takut kepada Allah. Iya. Kemudian orang yang berinfak dengan tangan kanan seolah-olah tangan kirinya tidak mengetahuinya. Sebelum Rasulullah sebutkan 6 perkara, poin pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Ya. Hal yang lain dari keadilan ini, yang pertama adalah adil kepada Allah. Apa itu adil kepada Allah? Tidak menyekutukan Allah. Maka kezaliman yang paling besar menduakan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar. Kedua, adil dalam memutuskan hukum di antara manusia. Adil dalam memutuskan hukum di antara manusia. Ketiga, adil di antara istri-istri dan anak-anak. Ya, ini ketiga ini mungkin belum karena rata-rata istrinya baru satu semua. Betul Pak ya? Belum ada yang dua. Kalau dua perlu dipelajari itu. Ya, bagaimana bentuk adilnya? Nah, adil kepada istri itu apa? Bukan dalam hal cinta, Pak. Ya. Kalau dalam hal cinta tidak bisa. Maka Allah katakan, "Walan tastati'u an ta'dilu baina nisaikum walau harastum." Ini kata Allah surah An-Nisa. Ya. Kamu siapapun tidak bakal bisa berlaku adil kepada istri dalam hal cinta. Pasti ada yang lebih. Bisa ya, istri kedua lebih dicintai. Ini saya baca buku bukan pengalaman belum ada. Ya. Bisa istri kedua lebih dicintai karena masih muda, ya. Atau bisa istri pertama lebih dicintai. Ya. Karena merasa dari nol, ya. Atau karena ujung-ujungnya katanya kalau ada apa-apa tetap yang dicari istri pertama kata. Ini kata orang, Pak. Ya. Boleh juga yang baju merah praktekin itu, ya. Kata orang, ya. Dalam hal apa kita harus adil? Dalam hal pembagian nafkah. Dalam hal pembagian nafkah dan giliran malam. Makanya Nabi kalau perang itu istrinya digilir tuh, Pak. Perang ini yang ikut istri ini. Ya, perang Tabuk yang ikut siapa ini? Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam sulhu Hudaybiyah yang ikut ya Ummu Salamah. Jadi Nabi gilir. Jangan yang dibawa jalan istri kedua terus, mentang-mentang muda. Ya, enggak boleh. Harus digilir. Ini katanya. Ya. Baru katanya. Mau dicoba juga silahkan kalau berani. Tapi kata orang, Pak ya, ini kata orang lagi nih. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ini kata orang. Ya. Sebab katanya kalau minta izin enggak bakal dikasih. Tapi kalau minta maaf enggak tahu dimaafin apa enggak. Pilih saya atau ya, ini kata teman saya. Teman saya itu satu kuliah dengan saya, istrinya 4. Ya. Tapi akhirnya dilepas semua, tinggal istri pertama lagi. Dilepas. Ya. Istrinya 4, teman saya nih, Pak. Ya. Teman saya. Istrinya curhat terus ke istri saya. Ya. Saya kira mau nyemangatin.
Saya kira nyemangatin, ternyata curhat, jadi takut juga jadinya kita. Ya. Jadi adil kepada istri-istri dan anak-anak. Contohnya tadi yang saya sampaikan. Dalam hal pemberian, ketika hibah, ya. Nah, kalau sudah waris, ya, tidak ada lagi adil orang tua dalam hal waris. Itu tinggal kemudian anaknya saja. Orang tua sudah meninggal. Ibu tidak boleh ambil bagian. Kamu segini, tidak boleh. Karena itu bukan harta ibu, melainkan harta kecuali ada harta ibu. Ya. Maka tidak sedikit adik kakak tidak saling sapa soal harta waris. Ada juga anak menjarain ibu soal harta waris, ada. Makanya ini adil ini penting. Standar adil itu ya agama, tidak boleh perasaan, tidak boleh tradisi, tidak boleh adat, agama. Nah, maka cara terbaik harus tahu hukum agama. Kalau tahu hukum agama selesai. Ya. Selesai. Yang terakhir, adil dalam keyakinan. Adil dalam keyakinan. Kita harus yakin apa yang benar. Ya, kita harus yakin apa yang benar. Maka tidak boleh ragu-ragu terhadap kebenaran Islam. Ya. Tidak boleh ya kita membenarkan agama selain Islam. Itu bentuk keadilan dalam diri kita. Ya. Kemudian contoh-contoh keadilan di antaranya adalah zaman Rasulullah SAW ada seorang perempuan terpandang. Ya, seorang perempuan terpandang. Dia melakukan pelanggaran. Ada yang berbisik. Siapa kira-kira ini yang bisa nyampein ke Nabi ya? Perempuan ini melanggar. Kenapa? Ini perempuan hebat. Ya, perempuan hebat. Tidak berani mengelaporin ke Nabi. Karena perempuan terpandang. Sampai berita ke Nabi. Apa kata Nabi, Pak? Andai yang melanggar aturan itu anak saya Fatimah. Ya, andai Fatimah yang mengambil, yang mencuri putri saya yang tercinta, maka aku sendiri yang akan memotong tangan anakku. Ya, itu kata Nabi. Nabi pejabat ini, Pak, lebih dari presiden. Kenapa kalian tidak berani? Mentang-mentang orang hebat. Ya, jadi Nabi itu gagah. Pemimpin harus gagah. Ya, jangan dikuasai orang kaya. Ya, jangan dikuasai ya, pengusaha. Itu pemimpin mestinya. Maka pemimpin kalau sudah dikuasai investor susah. Ya, akhirnya dia didikte oleh investornya. Nabi nggak ada. Ya, backingannya langsung Allah kalau Nabi. Ya, kadang-kadang pemimpin backingannya orang kaya. Ya, ketika orang kaya yang melanggar, udah nggak bisa ngomong mulut. Kenapa? Berat. Nabi tidak, Pak. Sahabat nggak ada yang nggak berani. Ini orang hebat, ini perempuan hebat. Kata Nabi, gara-gara dia hebat kalian tidak mau melapor. Kalau yang mencuri Fatimah, putri saya sendiri yang akan apa? Memotong tangannya. Ya, ini contoh-contoh keadilan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi dalam hal adil dalam memutuskan. Apa? Peristiwa Nabi Yusuf alaihissalam.
Ya, ini luar biasa keadilannya Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf itu apa? Seorang anak kecil yang dibuang karena iri, saudara-saudaranya ada sekian, sampai bapaknya buta nangis di mana anak saya, di mana anak saya nih. Ya, sampai buta bapaknya. Ya. Kemudian jatuhin ke sumur. Ya. Jatuhin ke sumur, tiba-tiba diambil oleh kerajaan, difitnah lagi, memperkosa. Ya. Padahal yang ngebet sama Nabi Yusuf kan perempuannya. Karena Nabi Yusuf itu ya, gantengnya luar biasa. Separuh kegantengan laki-laki ada sama Nabi Yusuf. Makanya ceritanya Nabi Yusuf lewat, ibu-ibu katanya yang sedang apa ini? Ngupas bawang katanya. Tuh dikupas. Ngelihat Nabi Yusuf enggak terasa yang kekupas tangannya. Itu karena kegantengan Nabi Yusuf. Iya. Makanya kalau ada ibu-ibu hamil 4 bulan, laki-laki dibacain surah Yusuf. Keluar, enggak ada mirip-mirip sama Nabi Yusuf. Makanya enggak usah. Enggak usah. Baca Quran saja semua. Enggak usah. Kenapa harus surah Yusuf? Enggak ada sunnahnya. Ya. Perempuan dibacain surah Maryam. Ya. Besar, pemarah jadinya. Padahal Maryam itu wanita paling sabar. Ya. Nabi Yusuf diusir. Sampai kemudian singkat cerita Nabi Yusuf menjadi menteri ekonomi. Mesir kolab, Mesir krisis. Nabi Yusuf punya keahlian jadi menteri. Berubah jadi orang hebat, jadi orang kaya. Datang saudara-saudaranya. Ya. Datang saudara-saudaranya. Adilnya Nabi Yusuf. Ya. Saudaranya mengira mereka akan diusir. Tapi Nabi Yusuf memaafkan. Itu bentuk keadilan dalam bersikap. Ya. Itu kalau dendam, ya, udah pergi. Ya, ngapain kalian ke sini? Dulu aja kalian ngusir saya. Dulu aja kalian buang saya ke sumur, sampai baju Nabi Yusuf sengaja dikasih darah. Ya, biar skenario itu Nabi Yusuf dimakan apa? Dimakan serigala. Tapi Nabi Yusuf itu orang yang adil. Ya, tetap dia akui itu saudaranya. Dikasih. Ini contoh-contoh keadilan. Ya, saya kira cukup kajian kita. InsyaAllah bulan depan kita masuk pada pasal ke-6 bab penyayang. Ya, judulnya Ar-Rahmah, penyayang. Ya. Ada pertanyaan, Bapak silakan. Silakan. Aduh. Kita bantu saudara, istri marah. Iya. Selama-lamanya. Makanya isar itu bukan hanya untuk suami, untuk suami istri. Ya, untuk suami istri. Nah, makanya juga kita tidak boleh ya melarang istri kita untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Sebagaimana istri tidak boleh melarang kita berbuat baik kepada orang tua kita.
Dan kita juga harus baik kepada keluarga istri. Ya. Kita juga harus baik kepada mertua, walaupun sekali lagi saya ulangi, tidak akan pernah sama kebaikan kita kepada orang tua sendiri dibanding kepada mertua. Ada satu kasus Pak ya, istri minta cerai Pak. Ini benar kisah nyata. Seorang istri minta cerai karena suaminya mengumrahkan orang tua kandungnya. Dia umrohin orang tua kandungnya. Ya. Istrinya marah. Kenapa hanya bapakmu yang kamu umrohin? Ya. Marah dia sampai minta cerai. Ya. Ya, ini enggak benar. Itu orang tuanya. Nanti kalau ada rezeki baru giliran mertuanya. Tidak boleh disamakan. Meskipun ada istilah sekarang kamu sudah punya empat orang tua, benar. Tapi tidak akan pernah sama orang tua kandung dengan mertua. Tapi kalau ada rezekinya ya enggak apa-apa. Ini rezekinya baru untuk orang tua kandung. Ya udah orang tua kandung dulu. Ya. Jadi isar ini yang untuk semua, bukan hanya untuk suami, tapi suami istri. Nah, tetapi kita juga harus ya adil, seimbang. Ya, walaupun seimbang sekali lagi tidak akan pernah sama. Kita berbuat baik kepada saudara kita sebagai laki-laki, kita juga kalau ada kemampuan, ada rezeki lebih, berbuat baik kepada keluarga istri kita. Ya. Nah, yang repot adalah ya, belum ada kelebihan rezeki untuk bantu keluarga istri, kita bantu keluarga sendiri 3 kali, minta dipulangin ke orang tua. Ah, itu perempuan seperti ini. Ya, ini jangankan masuk surga Pak, mencium wangi surga saja tidak bisa. Ya, dikit-dikit minta dipulangin, ya, itu kan nggak cerdas, ya, kekanak-kanakan. Ya, jadi tidak ada tertentu, semua kalau ada kesempatan kita isar, kalau ada kesempatan. Ya, mohon nasihatnya. Setiap bulan saya membantu saudara saya sekedarnya saja karena mereka tidak kekurangan makanan. Mereka tidak kekurangan makanan, punya tempat tinggal, punya pekerjaan dan punya kendaraan. Namun mereka selalu menuntut lebih dan merasa kurang. Sedangkan saya lebih besar memberikan bantuan untuk anak-anak yatim dan orang lain, tetangga yang miskin. Apakah tindakan saya salah? Tentu tidak. Ya. Tindakan ibu ini benar. Ya. Al-muhim al-ahammu qabla al-muhim. Ya, ada prinsip dalam agama itu ahammun qabla al-muhim. Yang terpenting sebelum yang penting. Nah, bahasa ibu bukan membantu nih, karena orang ini berkecukupan, tapi sering merasa kekurangan. Ya, bahasanya adalah infak, bukan membantu. Walaupun membantu juga bahasanya infak. Ya. Nah, ada yang lebih penting, anak yatim, meskipun bukan saudara. Ya, mana yang harus didahulukan? Ya tentu anak yatim. Ya, anak yatim, tetangga yang miskin. Maka pilihan ibu ini tepat. Ya, pilihan ibu tepat. Dan satu sisi juga ingin ngajarin ke saudara nih. Ya, ngajarin. Harus hidup qanaah. Punya penghasilan, kendaraan ada, tetap merasa ya itulah manusia. Ya, manusia yang belum ngaji, kalau sudah ngaji insya Allah tidak. Ya, dikasih 2 lembah pingin 3, 3 pingin 4. Ya, kalau udah 4 cukup Pak, jangan nambah lagi. Ya, jadi itu manusia. Sampai kapan penyakit ini selesai? Sampai masuk kubur. Tapi orang yang sudah ngaji insya Allah tidak. Ya, jadi pilihan ibu, sikap
penanya ini sudah tepat, mendahulukan yang lebih penting dari yang penting. Ngasih saudara penting, tapi ada yang lebih penting. Apa itu? Orang-orang miskin. Kecuali yang miskin itu saudara juga. Kecuali yang yatim itu saudara, maka dahulukan yatim saudara daripada yatim orang lain. Demikian. Ada lagi, silakan. Bismillah, ada titipan pertanyaan Ustadz. Jika seorang laki-laki yang sudah menikah, tetapi dia yatim piatu, mana yang didahulukan antara bibinya atau mertuanya? Laki-laki menikah, ya, dia yatim piatu. Yatim itu kalau dia sudah mandiri tidak lagi disebut yatim. Iya, kalau dia sudah mandiri apalagi sudah menikah, itu sudah tidak disebut yatim piatu. Kalau sudah baligh, ya, sudah balik, sudah kerja, itu tidak lagi disebut yatim dalam arti untuk dibantu. Iya. Gimana? Ya, ini pemuda ini kan udah nggak punya orang tua meninggal dua-duanya. Iya. Sedangkan dia untuk membantu itu, dia mau bantu duluin bibinya atau bantu duluin mertuanya. Pertanyaannya gitu. Iya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, mana yang lebih didahulukan antara mertua atau bibinya? Bibinya berarti kan adik ibu ya. Iya. Sekali lagi, jika ada rezeki dua-duanya. Jika ada rezeki dua-duanya. Iya. Allah katakan Quran surah Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Mereka membantu orang yang dicintai, yang miskin, ya, dicintai yang miskin. Nah, tentu dua-duanya dicintai. Dua-duanya dicintai, bibi dan mertua. Kita cinta mertua, kaitannya sebagai mertua. Mencintai bibi, kaitannya ibu. Kalau kita bantu bibi kita, itu ada nilai pahalanya bakti ke orang tua. Karena di antara bentuk berbakti ke orang tua yang sudah meninggal, kita berbakti kepada saudaranya, keluarganya. Ya. Adapun kalau kita berbuat baik kepada siapa ini? Mertua, itu kaitannya dengan istri. Ya. Mana yang lebih didahulukan, maka mana yang lebih penting? Kalau mertua masih berkecukupan, ya, sementara bibi kita dalam kondisi kekurangan, maka kita mendahulukan siapa? Bibi kita. Ingat, dalam kondisi miskin. Ya. Bagaimana kalau keduanya sama-sama miskin? Ya. Mertua miskin, bibi miskin. Nah, tinggal siapa yang di sekelilingnya. Kalau mertua dia ada mantu lain yang bisa membantu, sementara bibi sama sekali tidak ada selain kita, maka kita tetap lebih mengutamakan bibi yang kita bantu. Ya. Tapi tetap harus dikomunikasikan. Ya, tetap harus dikomunikasikan biar tidak ada fitnah. Ya, kok dia nggak pernah anu ke saya, giliran ya. Tapi kalau mertua kita nggak punya juga selain kita, ya. Sementara bibi ada yang lain ponakannya selain kita, maka kita dahulukan bibi kita. Ya, makanya itu kaidahnya.
membantu yang dicintai miskin. Maka siapa yang lebih miskin dari keduanya? Itu kalau rezeki tidak banyak. Kecuali kalau rezeki banyak, ya udah dua-duanya sekalian. Ya, demikian. Ada yang lain? Cukup ya kajian kita hari ini, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan masuk pada pasal ke-6. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita, Allah pertemukan kita. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.